sekarang kita belajar tentang pecahan. Oke, wih keren banget sih latar belakangnya. Pertama kita belajar dulu ya jenis-jenis pecahan. Jadi pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan murni, Iya, tidak tahu. murni, Campur. campuran, desimal, persen, dan permil. Permil. Yang gue nggak pernah itu permil doang. Jadi pecahan biasa itu, tahu nggak pecahan biasa? Tahu dong. Ya cuma kayak 2/3 kayak gitu. Pecahan biasa itu berarti suatu bilangan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, nih contohnya nih, 1/2, 3/4, 5/3, dan 12/5. Seperti itulah ya. Nah, pecahan biasa ini terdiri dari dua macam, yaitu Pecahan murni dan tidak murni. Pecahan murni dan tidak murni. Oke. Pecahan murni itu bagaimana? Yang pembilangnya itu lebih sedikit daripada penyebutnya. Oke, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Ya, misalnya 1/2, 3/4. Pokoknya angka yang di atas itu, yang pembilang itu lebih kecil dari angka yang di bawah. Nah, pecahan tidak murni? Ya kebalikannya. Oke, sebaliknya ya. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pecahan tidak murni berarti juga pecahan campuran. Bisa diubah jadi pecahan campuran. Oke. Perlu diingat ya. Nah, berikutnya pecahan campuran itu terdiri dari 3 angka. bilangan bulat dan pecahan murni. Jadi ada bilangan bulatnya, ada pecahan murni. Intinya dia dinyatakan dalam bentuk A, B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, ini contohnya nih, 1,5, 2,7, 12,5. Lah, bukannya bisa juga 0,7 ya? 0,7 juga bisa. Intinya dia dinyatakan dengan koma ya. Oke, berikutnya persen itu artinya per 100 ya. Simbolnya itu seperti ini ya, 0/0. Ya, misalnya ini contohnya nih. Jika pecahan biasanya 5/100 dinyatakan dalam persen, itu berarti 5%. Atau misalnya 12/100 berarti 12%. Oh, oke. Kemudian yang terakhir permil, ini jarang digunakan tetapi ada ya. Dari gue belum pernah belajar sih kalau ini. Nah, itu mirip persen, cuma kalau permil itu artinya per 1000. Simbolnya seperti ini, 0/00. Mirip aja sih. Aja, jadi misalnya 5/1000 ya, artinya. Nah, sekarang kita belajar operasi berhitung. Pertama, penjumlahan. Oke. Nah, misalnya 5/4 tambah 6,5 itu gimana caranya? Kita ubah aja dah 5/4-nya jadi bilangan desimal. Ya, jadi kuncinya itu adalah pertama kita samakan dulu jenis pecahannya, apakah 5/4 kita rubah menjadi pecahan desimal atau bisa juga yang 6,5 itu kita rubah menjadi pecahan biasa. Lebih bagus ya ininya diubah. Nah, misalnya kita rubah menjadi pecahan desimal ya, berarti 5/4 itu ya kita rubah ke pecahan desimal, 5 dibagi 4 hasilnya 1,25. Nah, setelah jenisnya sudah sama, kita tambahkan 1,25 tambah 6,5 didapat 7,75. Nah, gimana jika kita menyamakan pecahannya menjadi pecahan biasa? Berarti 6,5 kita rubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat sih tekniknya. Nah, ya ingat ya, kalau pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa itu kita lihat berapa angka di belakang koma. Oke. Nah, karena satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. 65/10, kemudian kita sederhanakan menjadi 13/2. Oke. Nah, habis itu bisa kita jumlahkan. Nah, Wait the for minute.
Ini harus dikali 2 dulu ya. 13 dikali 2 sama dengan 26. 2-nya juga dikali 2, jadinya 4. Nah, itu dia. Kuncinya jika mau menjumlahkan pecahan biasa, Ya, penyebutnya harus sama. harus disamakan dulu. Berarti seperti ini ya. 5/4 tambah 26/4. Jadi penyebutnya harus disamakan menjadi 4 semua ya penyebutnya. Setelah penyebutnya sudah sama, baru pembilangnya kita jumlahkan. 5 tambah 26 sama dengan 31/4. Nah, kita lihat hasilnya sama nggak? Jadi pecahan biasanya 31/4, pecahan desimalnya 7,75. 31/4 sama dengan 7,75. Jadi hasilnya tetap sama ya. Iya. Oh, beda berarti salah dong. Pasti ada yang salah. Nah, sekarang kita contoh untuk pengurangan ya. Nah, ini jenis pecahannya sudah sama, sama-sama pecahan biasa. Nah, berarti kalau sudah sama gimana, Rafli? Apanya? Kalau kita mau perkurangan, nah ini jenisnya sudah sama pecahan biasa. Berarti langkah selanjutnya gimana? Ya tinggal disamakan aja penyebutnya. Oke, berarti penyebutnya disamakan lagi ya. Nah, berarti yang 1/2 kita jadikan 2/4. Kalau penyebutnya sudah sama-sama 4, Ya tinggal dikurang dong ya pembilangnya. pembilangnya tinggal dikurangkan. Berarti 5 kurang 2, 3. 3/4. Oke, jadi ingat untuk penjumlahan dan pengurangan, ini ada rumusnya ya. A per B tambah C per D, maka jawabannya adalah A kali D tambah B kali C bagi B kali D. Nah, ini Nah, ini ada kurungnya. Berarti itu harus didahului gitu. ya. Nah, ini maksudnya ini untuk menyamakan penyebut itu, makanya diberikan rumus begini. Jadi A kali D tambah B kali C per B kali D. Nah, untuk pengurangan Oh iya. juga ya. A kali D kurang B kali C per B kali D. Nah, ini contohnya nih, misalnya 5/4 tambah 1/2, maka jawabannya 5 kali 2 tambah 4 kali 1 per 4 kali 2. Jawabannya 10 tambah 4 per 8. Artinya 14/8. oke. Itu bisa kita sederhanakan ya. 14/8 sama dengan 7/4. Nah, untuk contoh pengurangan, jadi kita langsung masukkan seperti rumus yang sebelah kiri. Jawabannya nanti 10 kurang 4 per 8. Jawabannya 6/8. Ini berarti masih bisa sederhanakan lagi menjadi 3/4. Oke, itu tadi contoh penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuk perkalian dan pembagian. Nah, ini misalnya contohnya A per B kali C per D. Nah, kita bisa langsung tuh pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, gitu ya. Nah, kalau pembagian itu Sama aja. dia dikali silang dia. Berarti A kali D dibagi B kali C. Atau bisa juga dibilang A per B dikali D per C. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya nih untuk perkalian. Berarti 5/4 kali 1/2 itu langsung aja kita kalikan pembilang kali pembilang. 5 kali 1, 5. 4 kali 2, 8. Jadi 5/8. Contoh pembagian. Nah, ini berarti 5 kali 2 per 4 kali 1. Jawabannya 10/4. Ini bisa disederhanakan menjadi 5/2.
Nah, setelah itu 5/2 ini bisa dijadikan pecahan campuran sebenarnya atau pecahan desimal. Ini tergantung soalnya minta dalam bentuk apa ya. Kebetulan sini pecahan desimal. Jadi ingat, untuk operasi berhitung pecahan, kuncinya adalah samakan jenis pecahannya. Kemudian untuk penjumlahan rumusnya seperti ini. Pengurangan rumusnya seperti ini. Perkalian seperti ini, dan pembagian seperti ini. Oke, sekian dulu pelajaran tentang pecahan. Mungkin lain kali kita bikin konten juga tentang cara mengubah pecahan dari bentuk biasa ke bentuk lain ataupun sebaliknya ya.